Dalam hal ini, saya akan menyampaikan perihal terkait dengan gugatan Marga Gemenop Kogu melawan PT Tuna Sawah Erma yang sudah didaftarkan pada tanggal 2 Maret 2026. Dalam nomor perkara 19 PDTG garis miring 2026 PNMRK. Saat ini sudah memasuki agenda persidangan pembuktian, yaitu di mana pembuktian sudah masuk dalam pembuktian surat dari pihak penggugat maupun juga pihak tergugat atau PT Tuna Sawah Erma itu sendiri. Dalam persidangan di hari Senin tanggal 18 Mei 2026 kemarin, kami kuasa hukum daripada penggugat telah menghadirkan bukti surat yang diantaranya yang pertama, surat pelepasan tanah adat yang sudah pernah dilakukan di tahun 1998. Kemudian peta wilayah adat atau peta wilayah Marga Gemenop Kogu yang sudah saat ini dibangun sebagai kebun kelapa sawit dan sudah berada di dalam SHGU milik PT Tuna Sawah Erma. Kemudian adanya surat pengangkatan ketua marga yang menegaskan terkait dengan posisi penggugat atau Linus Donald Gemenop sebagai ketua marga dari Marga Gemenop Kogu. Dan sebagai bukti atau dokumen penting lainnya, yaitu Permenta nomor 26 tahun 2007 tentang pedoman perizinan yang kemudian telah diubah menjadi Permentan 98 tahun 2013. Kemudian ada Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Dan juga bukti surat yang paling sangat konkret, yaitu surat keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua nomor 04 garis miring SKIU garis miring KS garis miring 2015 tanggal 2 Juli tahun 2015, yang dimana surat tersebut tentang izin usaha perkebunan kelapa sawit PT Tuna Sawah Erma. Dari sekian banyak bukti-bukti surat yang kami hadirkan pada hari Senin tanggal 18 Mei kemarin, sebagai bukti surat daripada penggugat mendalilkan dan juga mempertegaskan isi daripada maksud gugatan kami sudah hadirkan dalam persidangan tersebut. Yang kemudian pada prinsipnya sebagai kesempatan daripada pihak tergugat juga telah menghadirkan beberapa bukti-bukti surat, yang diantaranya salah satu adalah pelepasan tanah adat di tahun 1998, kemudian sertifikat SHGU daripada PT Tuna Sawah Erma itu sendiri, dan juga beberapa dokumen-dokumen lainnya yang dianggap itu adalah dokumen yang sangat penting untuk pembuktian daripada dalil-dalil jawaban daripada tergugat, dalam hal ini PT Tuna Sawah Erma. Bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian hukum yang sangat kuat dari pihak kami sebagai penggugat, sebagaimana sudah kami uraikan tadi di atas. Yang lebih sangat fatalnya adalah surat keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu Provinsi Papua di tahun 2015, yang di dalamnya menyatakan bahwa memberikan izin khusus dengan ketentuan perusahaan PT Tuna Sawah Erma berkewajiban harus membangunkan kebun atau memfasilitasi pembangunan kebun plasma atau kebun masyarakat sebesar 20%. Dalam izin tersebut bukan hanya mengikat kepada POPA saja, melainkan untuk POPB dan juga POPC. Terlebih khusus pada surat keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua, pada diktum keempat, PT Tuna Sawah Erma diberikan kesempatan untuk mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pada nomor 6, dalam surat izin tersebut menyatakan bahwa PT Tuna Sawah Erma wajib mentaati atau memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebesar 20% dari total areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan, bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak hak guna usaha diberikan. Kemudian pada nomor ke-7 menyatakan bahwa PT Tuna Sawah Erma berkewajiban melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar. Kemudian pada nomor ke-10, PT Tuna Sawah Erma wajib merealisasikan pembangunan kebun dan atau unit pengelola sesuai dengan studi kelayakan dan baku teknis dan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam surat izin tersebut pada diktum kelima menyatakan bahwa dalam kurung 6 bulan setelah perusahaan atau PT Tuna Sawah Erma ini menerima SK izin usaha perkebunan, perusahaan atau PT Tuna Sawah Erma harus sudah melakukan kegiatan nyata di lapangan. Poin ini menjadi penting bagi kita, yaitu di mana waktu 6 bulan yang seharusnya setelah SK diterima oleh PT Tuna Sawah Erma,
kegiatan nyata terkait dengan pembangunan atau memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat harus dilaksanakan. Namun sampai dengan saat ini, di bulan Mei tahun 2026, PT Tuna Sawah Erma belum juga melakukan pembangunan atau memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebesar 20%. Kemudian yang lebih fatalnya dalam surat izin usaha ini, dan itu sebenarnya sudah diketahui oleh PT Tuna Sawah Erma, yang dimana pada diktum ke-6, surat izin tersebut menyatakan bahwa dalam hal perusahaan atau PT Tuna Sawah Erma ini tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-4 dan ke-5, maka izin usaha dicabut. Fatalnya adalah kegiatan ini belum terrealisasi, kebun belum ada, SK masih berjalan, dan karena tidak dilaksanakan maka SK ini harus dicabut. Dampaknya apabila SK ini dicabut, Blok A, Blok B, dan juga Blok C akan berdampak karena SK tersebut atau surat izin usaha tersebut dicabut oleh pemerintah. Ketentuan pada surat keputusan Kepala Badan Perizinan Provinsi Papua di tahun 2015 ini sangat fatal bagi perusahaan PT Tuna Sawah Erma, terlebih khusus mereka yang ada di Blok A, Blok B, dan juga Blok C, atau saat ini dikenal dengan POPA, POPB, dan juga POPC. Apabila nantinya izin tersebut akan dicabut, maka dampaknya bukan hanya cuma POPA, tetapi ada POPB dan juga POPC di situ. Dari sekian banyak dan juga bukti-bukti yang sudah kami hadirkan, terlebih khusus terkait dengan surat izin usaha tersebut, yang menjadi pertanyaan bagi kami adalah, apakah PT Tuna Sawah Erma masih tetap mempertahankan dalil-dalil ataupun juga alibi-alibi hukum administrasinya hanya untuk membenarkan diri yang ternyata dalil tersebut adalah suatu kekeliruan hukum? Dan ataukah PT Tuna Sawah Erma akan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan dengan marga Geminop Kogu agar proses tersebut bisa dinyatakan selesai atau sudah dilakukan adanya perdamaian? Kami menunggu sebagai kuasa hukum daripada marga Geminop Kogu beserta klien kami dan juga marga Geminop Kogu menunggu respon dari pimpinan ataupun juga direktur PT Tuna Sawah Erma di waktu yang mendatang. Sekian dari saya, Rudy Horong, pengacara marga Geminop Kogu. Salam keadilan.